Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Regita Romi Ramadhani dengan NIM C1C024133, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI, serta Ibu Rastuhanin Anissa SEMAK. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas perpajakan 2 yaitu PPT dengan materi perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Baik, materi pertama yaitu tahapan perhitungan PPh pasal 21 secara bulanan, harian, dan mingguan. Yang pertama yaitu untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, telah dahulu dihitung penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya termasuk uang lembur dan pembayaran sejenisnya. Yang kedua yaitu bagi perusahaan yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK, premi jaminan kematian atau JK, serta premi jaminan pemeliharaan kesehatan atau JPK yang ditanggung oleh pemberi kerja dianggap sebagai bagian dari penghasilan bagi karyawan. Selanjutnya yaitu setelah itu penghasilan neto bulanan dihitung dengan mengurangkan penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan serta iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dan atau iuran tunjangan hari tua yang dibayarkan sendiri oleh pegawai melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang telah disahkan pendiriannya oleh Menteri Keuangan atau kepada badan penyelenggara program Jam Sostek. Yang keempat, yaitu selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Yang keenam, yaitu apabila seorang pegawai tetap yang berstatus sebagai wajib pajak dalam negeri telah memiliki kewajiban pajak sejak awal tahun, namun baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto tahunannya dihitung dengan cara mengalihkan penghasilan neto bulanan dengan jumlah bulan bekerja terhitung sejak bulan mulai bekerja hingga bulan Desember. Selanjutnya, penghasilan kena pajak ditentukan sebagai dasar penerapan tarif sesuai pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh yaitu dengan mengurangkan penghasilan itu setahun sebagaimana dimaksud pada poin D atau E di atas dengan besarnya PTKP. Selanjutnya, didapatkan jumlah PPh terutang melalui penerapan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas penghasilan kena pajak sebagaimana disebutkan pada poin F, maka langkah berikutnya adalah menghitung PPh pasal 21 bulanan yang wajib dipotong dan atau disetorkan ke kas negara. Nah, selanjutnya yaitu jika pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak dihitung berdasar masa 1 bulan penuh, maka dalam perhitungan PPh pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu disetarakan menjadi penghasilan bulanan dengan menggunakan faktor perkalian sebagai berikut. Yang pertama yaitu gaji masa seminggu dikalikan dengan 4 dan gaji masa sehari dikalikan dengan 26. Nah, di sini saya lampirkan contoh yang ada di buku Siti Resmi Perpajakan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu contoh pegawai tetap dengan gaji bulanan. Nah, contohnya yaitu seorang pegawai tetap bernama Budi bekerja di PT Maju Jaya dengan penghasilan berupa gaji pokok bulanan sebesar 7 juta dan tunjangan transport sebesar 500.000. Dari jumlah tersebut, Budi juga membayar iuran pensiun sebesar 200.000 setiap bulan. Status perpajakan yang dimiliki Budi adalah kawin tanpa tanggungan sehingga berhak atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP tahun 2024 sebesar 63 juta per tahun. Data ini menjadi dasar dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 yang wajib dipotong oleh perusahaan setiap bulan dari penghasilan Budi. Nah, perhitungannya yaitu yang pertama hitung dulu penghasilan bruto per bulan. Gaji pokoknya Budi kan tadi 7 juta ditambah dengan tunjangannya yaitu 500.000. Berarti sama dengan 7.500.000.
Yang kedua yaitu kurangi biaya jabatan 5% dikali bruto maksimalnya 500.000. Jadi 5% dikali 7.500.000 sama dengan 375.000. Yang ketiga yaitu kurangi iuran pensiun yaitu 200.000. Yang keempat penghasilan neto per bulannya yang tadi kan 7.500.000 dikurang 375.000 dikurang lagi dengan 200.000 hasilnya 6.925.000. Yang kelima yaitu penghasilan neto setahun yaitu 6.925.000 dikalikan dengan 12 yaitu sama dengan 83.100.000. Yang keenam, penghasilan kena pajak atau PKP-nya 83.100.000 dikurang 63 juta yaitu PTKP dapatnya yaitu 20.100.000 dibulatkan menjadi 20 juta. Nah, yang ketujuh yaitu hitung PPh 21 setahun, berarti 5% dikalikan 20 juta sama dengan 1 juta. Yang kedelapan itu PPh 21 per bulannya 1 juta dibagi 12 itu dapatnya itu 83.333. Jadi PPh pasal 21 yang harus dipotong dari gaji Budi setiap bulan adalah 83.333. Selanjutnya yaitu contoh pegawai tetap dengan gaji mingguan. Contohnya yaitu Altair berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Ia bekerja sebagai pegawai tetap di Teguh Gemilang. Ia menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar 1.500.000. Pada minggu pertama Agustus 2016, Altair menerima gaji sebesar 1.500.000. Dalam bulan tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Nah, perhitungannya yaitu gaji sebulan di 4 dikalikan 1.500.000 sama dengan kan hasilnya 6 juta. Nah, pengurangannya yaitu biaya jabatan 5% dikalikan 6 juta hasilnya 300.000. Penghasilan neto sebulannya yaitu 6 juta dikurang 300.000 yang tadi sama dengan 5.700.000. Selanjutnya yaitu penghasilan neto setahunnya 12 dikalikan sama 5.700.000 dapatnya 68.400.000. Nah, PTKP untuk wajib pajak sendiri yaitu 68.400.000 dikurangkan dengan 54 juta dapatnya yaitu 14.400.000 untuk penghasilan kena pajak setahun. Selanjutnya yaitu PPh pasal 21 terutang setahun yaitu 5% dikalikan 14.400.000 dapatnya 720.000. Nah, PPh pasal 21 sebulannya yaitu 720.000 dibagi 12 yaitu 60.000. Nah, PPh pasal 21 atas gaji atau upah minggu pertama berarti 60.000 dibagi 4 sama dengan 15.000. Jadi PPh pasal 21 yang harus dipotong dari gaji Altair setiap minggu adalah 15.000 rupiah. Selanjutnya yaitu perhitungan uang rapel menurut PPh pasal 21. Nah, apabila kepada pegawai di samping dibayar gaji bulanan, juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut atau rapel, misalnya 5 bulan, perhitungan PPh pasal 21 atas rapel tersebut sebagai berikut. A. Perhitungan kenaikan gaji bulanan dilakukan dengan cara membagi total uang rapel dengan jumlah bulan rapel yang diterima, yaitu dalam hal ini selama 5 bulan. Langkah pertama adalah menghitung PPh pasal 21 bulanan berdasarkan gaji pokok sebelum adanya penambahan kenaikan gaji. Langkah kedua yaitu menghitung PPh pasal 21 bulanan berdasarkan gaji pokok yang sudah ditambah dengan kenaikan gaji. Perhitungan PPh pasal 21 atas kenaikan gaji bulanan dilakukan dengan cara mengurangkan hasil hitungan 1 dari hasil hitungan 2. Nah, perhitungan PPh pasal 21 atas uang rapel dilakukan dengan mengalihkan jumlah bulan rapel dalam hal ini 5 bulan dengan hasil perhitungan pada poin D. Selanjutnya yaitu contoh uang rapel PPh pasal 21. Seorang pegawai tetap bernama Andi yang bekerja di PT Sejahtera mendapatkan kenaikan gaji pokok dari 5 juta
per bulan menjadi 6 juta per bulan. Kenaikan gaji tersebut berlaku surut sejak Januari 2025, sementara bulan berjalan saat ini adalah September 2025. Dengan demikian, Andi berhak menerima rapel gaji selama 8 bulan, yaitu periode Januari hingga Agustus, yang merupakan selisih gaji lama dan gaji baru. Nah, perhitungannya yaitu hitung PPh 21 sebulan dengan gaji lama. Penghasilan itu setahun atau yang lamanya 5 juta dikalikan 12. Itu dapatnya 60 juta. Nah, PKP-nya 60 juta dikurangkan 54 juta, yaitu hasilnya 6 juta. PPh 21 setahunnya 5%, dikalikan 6 juta yaitu 300.000. PPh 21 sebulan atau yang lamanya 300.000 dibagi 12 hasilnya 25.000. Nah, yang kedua yaitu hitung PPh 21 sebulan dengan gaji baru, penghasilan yaitu setahun yang baru nih. 6 juta dikalikan 12 hasilnya 72 juta. Nah, PKP-nya 72 juta dikurangkan dengan 54 juta. Hasilnya 18 juta. Nah, PPh 21 setahunnya itu 5% dikalikan 18 juta, yaitu dapatnya 900.000. PPh 21 sebulan yang barunya 900.000 dibagi 12, yaitu dapatnya 75.000. Nah, selisih PPh 21 sebulannya itu 75.000 dikurangkan dengan 25.000, hasilnya 50.000. PPh 21 atas uang rapelnya 8 bulan, berarti 50.000 yang tadi dikalikan dengan 8 bulan itu 400.000. Jadi uang rapel brutonya 8 juta, potongan PPh 21-nya 400.000, uang rapel bersih diterima 8 juta dikurangkan dengan 400.000, jadinya 7.600.000. Selanjutnya, ini untuk contoh uang bonus PPh pasal 21. Seorang pegawai tetap bernama Regi menerima gaji bulanan sebesar 7 juta dengan status PTKP TK atau tanpa tanggungan, di mana besaran PTKP setahun adalah 54 juta. Pada tahun berjalan, Regi juga memperoleh bonus tahunan sebesar 10 juta yang akan menjadi tambahan penghasilan dan dikenakan perhitungan PPh pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, perhitungannya yaitu hitung PPh 21 setahun tanpa bonus. Itu penghasilan setahunnya tadi kan 7 juta. Dikalikan dengan 12, berarti 84 juta. Dikurangi PTKP-nya, berarti 84 juta dikurangkan 54 juta, hasilnya 30 juta. Nah, PKP-nya kan 30 juta nih. Nah, PPh 21 setahunnya itu 5% dikalikan dengan 30 juta, hasilnya 1.500.000. PPh 21 sebulannya 1.500.000 dibagi 12, hasilnya 125.000. Nah, hitung PPh 21 setahun setelah ada bonus, yaitu penghasilan setahunnya 84 juta ditambah 10 juta, hasilnya 94 juta. Dikurangi PTKP 94 juta dikurangkan dengan 54 juta, hasilnya 40 juta. PKP-nya itu kan sudah dapat 40 juta. PPh 21 setahunnya 5% dikalikan 40 juta, yaitu 2 juta. PPh 21 sebulannya yang baru yaitu 2 juta dibagi 12 itu 166.667. Nah, yang ketiga yaitu hitung PPh 21 atas bonus selisih PPh 21 setahun 2 juta dikurangkan 1.500.000, hasilnya jadi 500.000. Jadi PPh 21 yang dipotong atas bonusnya yaitu 500.000. Nah, di sini tertera yaitu bonus brutonya tadi kan 10 juta, potongan PPh 21-nya yaitu 500.000, dan bonus bersih yang diterima yaitu 9.500.000. Nah, kesimpulannya yaitu PPh pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki kedudukan strategis karena berhubungan langsung dengan penghasilan yang diterima karyawan serta kewajiban perusahaan sebagai pihak pemotong. Oleh sebab itu, penguasaan atas mekanisme perhitungan menjadi sangat penting.
Bagi perusahaan, hal ini memastikan bahwa proses pemotongan dan penyetoran pajak dapat dilaksanakan secara tepat sehingga terhindar dari sanksi maupun potensi berkurangnya kepercayaan karyawan. Nah, bagi karyawan, pengetahuan yang memadai mengenai dasar perhitungan PPh pasal 21 akan membantu menghindarkan mereka dari kebingungan terkait potongan gaji sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sekian presentasi saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.